Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Tanjung, NIM 252109. Di sini saya akan menjawab ujian tengah semester mata pelajaran jaringan komputer, yang mana soalnya adalah jelaskanlah jaringan komputer berdasarkan yang pertama distribusi data, yang kedua media transmisi. Baiklah, masuklah kita ke pembahasan yang pertama, yaitu distribusi data. Yang mana distribusi data terbagi menjadi dua bagian, yaitu jaringan terpusat atau centralized network. Yang kedua yaitu jaringan terdistribusi atau distributed network. Pembahasan yang pertama yaitu jaringan terpusat atau centralized network. Yang dimaksud jaringan terpusat adalah jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer dapat bertugas sebagai perantara dalam mengakses informasi yang berasal dari komputer server. Dalam jaringan terpusat juga memiliki istilah yaitu dumb terminal atau yang dimaksud dengan terminal bisu, di mana terminal ini tidak memiliki akses pemrosesan data. Adapun yang menjadi kelebihan dan kekurangan jaringan terpusat, yaitu kelebihannya standarisasi mudah diterapkan, pemakaian CPU menjadi sangat efisien, sistem keamanan lebih terjamin, yang keempat sebagai sarana aplikasi multi-user. Adapun kekurangan jaringan terpusat, yang pertama yaitu bila komputer pusat mengalami kerusakan atau gangguan, maka seluruh sistem tidak dapat berfungsi. Yang kedua, kurangnya pelayanan fleksibel karena semua peralatan bantu seperti hard disk, printer, dan lain-lainnya disimpan pada tempat yaitu komputer pusat. Yang ketiga yaitu bila kerja CPU sangat besar, maka untuk kerja sistem akan melemah. Masuk kita ke pembahasan yang kedua, yaitu media transmisi. Media transmisi ini juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu jaringan berkabel dan jaringan tanpa kabel. Yang pertama yaitu jaringan berkabel. Media transmisi data yang digunakan dalam jaringan ini berupa kabel. Yang kedua, kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya agar bisa saling bertukar informasi atau terhubung dengan internet. Salah satu media transmisi yang digunakan dalam wired network. Jaringan berkabel juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu koneksi tidak rentan terhadap gangguan pada sinyal yang dapat memperlambat koneksi karena tidak terganggu oleh cuaca. Yang kedua yaitu koneksi jaringan kabel lebih cepat daripada nirkabel yang memungkinkan kecepatan transfer data yang cepat. Yang ketiga, keamanan yang lebih tinggi. Yang keempat, harga relatif murah. Yang kelima, bandwidth yang lebih tinggi. Adapun kekurangannya yaitu jaringan kabel lebih tidak nyaman digunakan untuk perangkat mobile karena menggunakan kabel. Yang kedua yaitu jaringan Ethernet memiliki keterbatasan fisik untuk menjangkau semua area kantor. Yang ketiga, kabel mudah rusak, untuk itu harus berhari-hari saat menggunakannya. Yang keempat, untuk memperluas jaringan membutuhkan lagi banyak biaya yang cukup mahal karena memerlukan banyak ruler atau switch. Masuk kita ke yang kedua yaitu jaringan tanpa kabel. Dalam jaringan ini diperlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Ya, berbeda dengan jaringan berkabel,
Jaringan ini tidak menggunakan kabel untuk bertukar informasi dengan komputer lain, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirim sinyal informasi antar komputer satu dengan komputer lainnya. Wireless adapter salah satu media transmisi yang digunakan dalam wireless network. Jaringan tanpa kabel juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu pengguna dapat saling berbagi file dan sumber data lainnya dengan perangkat lain yang terhubung ke jaringan tanpa harus bersusah payah melepas port. Yang kedua, pengguna dapat bergerak bebas dalam menggunakan laptop maupun perangkat genggam lainnya karena mempunyai jangkauan area lebih luas tanpa kabel. Yang ketiga, lebih nyaman digunakan. Yang keempat, jaringan nirkabel seringkali dapat menangani pengguna dalam jumlah yang lebih banyak karena tidak dibatasi oleh sejumlah port koneksi tertentu. Adapun kekurangannya yaitu kecepatan transfer atau sharing biasanya akan lebih lambat dibanding dengan jaringan berkabel. Yang kedua, instalasi dan pengembangannya yang cukup mahal. Yang ketiga, peralatan yang masih tinggi harganya. Yang keempat, kekuatan sinyal sangat tergantung kepada faktor cuaca. Yang kelima, informasi yang kurang aman dan lebih mudah dihack. Baiklah, itulah jawaban yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.